Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani, NIM 1810201132. Di sini saya akan mempraktikkan memandikan bayi yang baru lahir dengan cara memandikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu tujuannya yaitu memberikan rasa nyaman kepada bayi, personal hygiene, dan membersihkan darah dan amion. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam memandikan bayi ini yaitu temperatur udaranya 24 derajat Celcius sampai 25,5 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 40% sampai 50%. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan jangan memandikan bayi di dekat aliran udara langsung karena akan mengakibatkan bayi mengalami hipotermi. Jadi tidak boleh di dekat jendela yang udaranya udara langsung. Setelah itu kita lakukan pengkajian. Dengan cara kita lihat rekam medis atau catatan keperawatan bayi. Setelah itu kita tetapkan kapan kita akan memandikan bayi sesuai dengan pola tidur dan makannya. Setelah itu kita siapkan ruangan yang kondusif dan selanjutnya kita tetapkan tujuan kita untuk memandikan. Setelah kita lakukan pengkajian, kita akan menyiapkan alat yang digunakan yaitu ada handuk bayi, habis itu ada perlak bayi, setelah itu ada baskom untuk tempat airnya, terus ada kasa, habis itu ada katembab, ada kapas, dan ada ada sabun dan sampo bayi. Setelah itu ada NaCl untuk melakukan perawatan tali pusar dan juga ada waslap untuk memandikan bayi. Setelah itu setelah kita persiapkan alat, kita perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, selanjutnya kita pergi ke ruangan si bayi. Misal kalau di sana ada ibu dan bapak orang tuanya bayi, kita boleh minta izin terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya perawat Nurhayani. Di sini saya akan melakukan memandikan bayi Ibu dengan tujuan memberikan rasa nyaman kepada bayi Ibu dan membersihkan darah dan amion. Kurang lebih waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jika Ibu bersedia, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Jika tidak, kita akan melakukan memandikan bayi. Kita siapkan alat. Setelah itu kita berikan perlak. Setelah kita berikan perlak, setelah itu kita ambil bayinya. Kita membawa bayinya yaitu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum adik, aduh adik Kayla, kita mandi dulu ya. Saya perawat Nurhayani di sini. Kita mandi dulu biar adik Kayla bersih dan sehat. Selanjutnya kita lepaskan baju bayi terlebih dahulu. Lepaskan bajunya dan tetap dipakaikan bedong karena nanti akan ditakutkan bayi akan mengalami hipotermi. Dan selanjutnya kita bersihkan muka bayi terlebih dahulu dengan waslap dan air. Kita bersihkan muka bayi dengan lembut. Setelah itu tidak boleh memakai sabun atau hal yang lain sebagainya untuk membersihkan muka. Selanjutnya kita bersihkan mata adik dari kantus dalam ke kantus luar, kantus dalam ke kantus luar, kantus dalam ke kantus luar. Setelah itu kita bersihkan kepala adik. Kita bersihkan kepala adik dengan cara tangan seperti football hold seperti ini. Setelah itu kita ambil air dan kita lap pakai waslap. Setelah itu kita berikan sampo. Setelah itu kita langsung bilas. Kita bilas kepala adik, rambutnya kita bilas. Setelah itu kita bersihkan telinga adik dari dalam keluar. Setelah itu kita cuci, kita bilas
Setelah itu kita keringkan kepala adik. Jadi setelah kita cuci langsung kita keringkan setelah kita bersihkan. Nah setelah itu kita lanjut ke bagian badan adik. Bagian badan adik. Dari bagian badan adik kita bersihkan dulu, kita kasih air, kita bersihkan dengan waslap lehernya kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke tangan. Setelah kita bersihkan tangannya, kita lanjut ke badannya, kita bersihkan badannya. Setelah itu kita berikan sabun, kita beri sabun. Setelah itu kita lap pakai sabun. Cuk adik, boleh nangis ya. Habis itu kita bilas. Setelah kita bilas, kita lanjut ke bagian belakang. Kita bersihkan bagian belakangnya, kita beri sabun, kita bilas. Nah setelah itu kita bilas keseluruhan. Nah setelah kita bilas keseluruhan, kita lanjut ke alat genitalianya. Kita berhubung ini bayi perempuan, jadi kita membersihkannya labia mayora, minora, dan dari atas ke bawah menggunakan 5 kapas. Yang pertama labia mayora 1 kapas, kapasnya diganti. Labia minora kiri 1 kapas, kapasnya diganti. Minora kanan, terus minora kiri, kapasnya diganti. Terus dari atas ke bawah sampai anus. Setelah itu kita lap badan adik. Setelah kita lap, kita pindahkan adik terlebih dahulu. Kita lap badan adik. Kita siapkan bajunya, sebelumnya sudah kita siapkan. Nah setelah itu kita bersihkan tali pusar adik terlebih dahulu dengan memberikan NaCl ke kom. Kita pasangkan kasa. Setelah itu kita bersihkan tali pusarnya. Boleh diangkat biar pembersihannya lebih kondusif. Setelah itu boleh kita pakaiin cotton bud untuk membersihkan area yang tidak terjangkau oleh kasa tadi. Setelah kita bersihkan, kita pakaikan bedong bayi. Kita pakaikan baju terlebih dahulu. Kita pakaikan baju dan kita pakaikan popok. Dalam memakaikan popok diharuskan tidak boleh menutupi tali pusar, karena biar tali pusarnya terkena angin dan cepat kering. Jadi tidak boleh ditutup dengan popok. Jadi kalau mengikat popok di bawah tali pusar saja. Setelah dipakaikan baju, dipakaikan tali pusar, dan selanjutnya kita pakaikan bedong. Kita pakaikan bedong bayi, dan sebelumnya kita pakaikan sarung tangan dan segala macam untuk pakaian bayinya. Diusahakan dalam memakaikan bedong kaki bayi dalam keadaan lurus, jadi tidak bengkok-bengkok di dalamnya. Setelah selesai, kita dokumentasikan apakah tadi saat memandikan bayi mengalami hipotermia atau sesak nafas. Jika tidak, jika sudah selesai didokumentasikan, kita bisa berikan kepada ibu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.